Dewan Juri yang terhormat dan tim oposisi yang saya hargai, bayangkan jika saya merupakan seorang Muslim di negara Amerika Serikat maupun negara-negara dengan kaum feminis minoritas di negara mereka. Sebagai contoh, dan saya menggambarkan dan mendefinisikan diri saya sebagai kaum yang berbeda. Mereka tak akan serta-merta menerima keberadaan kita dalam lingkup society mereka. Di dalam era yang modern ini, memang sudah sepatutnya manusia memiliki proteksi diri seperti hal yang mengikuti seni bela diri untuk melakukan proteksi terhadap diri mereka. Namun, di era yang modern ini juga memiliki proteksi diri untuk menghindarkan diri mereka dari ancaman dan gangguan serta melakukan pembelaan terhadap individu. Namun yang saya temukan di status quo masih terjadinya diskriminasi gender terhadap kaum minoritas maupun perempuan juga mempengaruhi kami sebagai tim afirmasi dalam menentukan batasan permasalahan yang ada. Di sini, kami sebagai feminis mendefinisikan bahwa kami merupakan suatu NGO di mana kami juga berhak untuk membela kesetaraan hak kaum pria dan kaum wanita. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, namun permasalahan yang kami temukan adalah kita tidak dapat melakukan generalisasi dan normalisasi terhadap penyetaraan otonomi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum pria dan kaum wanita di status quo. Dalam konteks ini adalah suatu martial art atau seni bela diri yang merupakan suatu seni khususnya di negara-negara seperti Indonesia yang merupakan suatu alat untuk melindungi dan memproteksi mereka dari kejahatan maupun ancaman-ancaman lainnya. Namun di sisi kami sebagai feminis terdapat problematika mengapa kami sangat menyesalkan dan mengapa ini tidak seharusnya terjadi dalam status quo. Sebagai feminis terdapat problematika di mana perempuan tidaklah harus melibatkan dirinya pada seperti misalnya melibatkan diri mereka dalam seni olahraga bela diri maupun baku hantam. Yang pertama, adanya kondisi fisik antara wanita dan pria yang berbeda, di mana bahwasanya tidak semua wanita memiliki kondisi fisik yang mumpuni maupun memiliki emosi yang stabil dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kami khawatirkan adalah apabila kaum perempuan tersebut terlibat dalam suatu organisasi ataupun suatu masalah, mereka tidak dapat melakukan kontrol terhadap mereka. Sehingga nantinya seni bela diri yang telah mereka pelajari akan mereka gunakan untuk suatu tindakan seperti flexing maupun suatu kejahatan yang hanya bersifat untuk semata-mata mencari tenar. Selain itu, kegiatan semacam ini mereka akan menyalahgunakan aksi mereka sebagai wah, saya wanita dan saya bisa bela diri dan saya telah menjuarai berbagai perlombaan bela diri yang telah saya ikuti. Selain itu, sering dijumpai fakta ketika mereka melakukan latihan bela diri, ketidakstabilan emosi akan membuat para pelaku seni bela diri tersebut melepaskan kontrol mereka yang akan membahayakan keselamatan diri mereka sendiri. Yang mana ini akan sangat bahaya jika kita melakukan ketika kita lepas kontrol dan kita tidak dapat melakukan kontrol seperti tindakan tangkisan ataupun lainnya ketika teman kita tidak siap sewaktu latihan, ini akan membahayakan teman mereka dan kita juga bisa akan dituntut oleh keluarga mereka maupun dari institusi seni bela diri tersebut. Selain itu, permasalahan yang kedua adalah dapat terjadinya pelecehan seksual terhadap kaum wanita. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita melakukan suatu latihan terhadap dengan tidak adanya pembatasan antara wanita dan pria, di mana ketika mereka latihan dengan keadaan tercampur baur, mereka juga akan melakukan suatu tindakan kriminal berupa pelecehan seksual. Hal ini dapat dibuktikan ketika juga sebagai contoh mereka tidak mengikuti seni bela diri, namun mereka mengikuti seni olahraga seperti renang dan sebagainya. Dan mereka kaum pria, ketika mereka melihat wanita sebagai gambaran yang tidak sesuai dengan gender mereka, mereka juga akan memiliki nafsu dan juga emosi yang tidak stabil, sehingga ini juga dapat melibatkan permasalahan dalam status quo yang kami temukan. Hal ini juga akan sangat membahayakan, di mana mereka juga dapat dituntut
dituntut dalam apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, kami sebagai NGO sangat menyesalkan keterlibatan perempuan dalam baku hantam. Oleh karena itu, kami sebagai tim afirmasi, kami memiliki mekanisme dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, pemerintah seharusnya juga dapat atau feminis juga dapat melakukan suatu pembatasan terhadap kaum wanita. Mereka boleh kok ikut semacam olahraga, namun batasannya mereka tidak harus mengikuti olahraga baku hantam, karena baku hantam itu sendiri sudah serta-merta merupakan esensi dari keberadaan pria sendiri. Kaum wanita masih dapat mengikuti olahraga seperti halnya olahraga bulu tangkis, olahraga basket, dan sebagainya, karena olahraga bulu tangkis itu tersebut merupakan aspek dan aset penting yang terjadi di Indonesia. Mereka juga dapat berprestasi, namun tidak dalam olahraga baku hantam, karena kodratnya olahraga baku hantam tersebut merupakan kodrat dari seorang pria yang tidak seharusnya dilakukan oleh wanita, karena esensi dari pria tersebut merupakan untuk melindungi kaum wanita dan keluarganya yang tidak semestinya dilakukan oleh kaum perempuan. Kaum perempuan masih dapat mengikuti olahraga-olahraga lain, di mana mereka juga dapat mengembangkan mereka seperti misalnya Liliana dan sebagainya, seperti Susi Susanti yang berprestasi dalam olahraga bulu tangkis, dan mereka juga dapat mengembangkan bakat-bakat mereka dari situ. Oleh karena itu, yang kami temukan pada permasalahan ini, kami sangat menyesalkan keterlibatan perempuan dalam baku hantam, dan tidak seharusnya mereka melakukan generalisasi terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, kami bangga menjadi proposisi. Terima kasih.